Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Tanpa ketiga nikmat ini tidak mungkin kita dapat hadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang teladan yang mengajarkan kita cara mendekat kepada Allah melalui ibadah sholat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah tentang pentingnya sholat 5 waktu, ibadah utama yang menjadi tiang agama dan penolong hidup seorang muslim. Tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan, hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama." Hadis ini menunjukkan bahwa sholat bukan sekadar ritual, tetapi pondasi utama keimanan. Bayangkan sebuah rumah tanpa tiang, apakah akan berdiri kokoh? Tentu tidak. Begitu juga dengan kehidupan seorang muslim. Tanpa sholat, hati akan rapuh, hidup terasa kosong, dan keberkahan akan menjauh. Mengapa sholat 5 waktu wajib? Hadirin yang mulia, Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Sebagai bentuk kasih sayang, sholat bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk menjaga kita agar tetap dekat kepadanya. Sholat 5 waktu memiliki fungsi yang sangat besar. 1. Subuh menguatkan hati sebelum memulai aktivitas. 2. Zuhur menenangkan jiwa di tengah kesibukan. 3. Asar menjaga kita dari lalai dan lupa waktu. 4. Maghrib menjadi pengingat di pergantian malam. Lalu yang terakhir, kelima, Isya membuat hati tenang sebelum beristirahat. Nah, jika kita penuhi 5 waktu ini, hidup akan lebih tertata, disiplin, dan hati lebih terjaga. Contoh kehidupan. Mengapa kita sering lalai? Hadirin yang dirahmati Allah, banyak yang sebenarnya ingin rajin sholat tetapi sering terjebak kesibukan dunia. Ada yang lupa karena pekerjaan, ada yang menunda karena bermain HP, ada yang merasa tidak sempat padahal sedang duduk santai. Contohnya, seorang pegawai sibuk mengejar deadline sampai lupa bahwa sholat justru bisa menjadi penenang dan pemberi kemudahan dalam pekerjaannya. Anak soleh asyik bermain game, tetapi lupa bahwa sholat adalah rasa syukur karena masih diberi kesehatan. Sebagian orang menunda-nunda sholat dengan alasan sebentar lagi, padahal waktu sholat itu sendiri adalah rezeki yang Allah berikan. Kita sering lupa bahwa Allah tidak butuh sholat, kitalah yang butuh sholat untuk menenangkan hati dan menuntun hidup kita. Manfaat sholat untuk kehidupan. Hadirin yang saya hormati, sholat bukanlah hanya ibadah fisik, tetapi sekaligus obat batin. 1. Sholat menenangkan hati ketika seseorang merasa gelisah, tidak tenang, atau penuh masalah. Sholat menjadi tempat mencurahkan semua keluh kesah. Kedua, sholat mencegah perbuatan buruk. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika seseorang terbiasa salah tepat waktu, insya Allah ia terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ketiga, sholat mendisiplinkan hidup. Orang yang terbiasa bangun subuh, meluangkan waktu zuhur di tengah kesibukan, menahan diri di waktu asar, dan menjaga maghrib serta isya akan memiliki mental yang kuat dan terbiasa mengatur waktu. 4. Sholat mendekatkan kita kepada Allah. Setiap sujud adalah momen kita paling dekat dengan Sang Pencipta. Di saat itulah doa-doa kita lebih mudah dikabulkan. Contoh nyata manfaat sholat. Ada banyak kisah tentang orang yang hidupnya berubah setelah memperbaiki sholat.
Ada pedagang yang rezekinya lancar setelah rajin sholat tepat waktu. Ada anak muda yang terbebas dari pergaulan buruk setelah rutin jamaah di masjid. Ada keluarga yang awalnya sering bertengkar menjadi harmonis setelah mulai sholat bersama. Semua ini menunjukkan bahwa sholat membawa perubahan nyata dalam kehidupan. Ajak diri sendiri dan keluarga untuk menjaga sholat. Hadirin yang saya cintai karena Allah, mari kita mulai hari ini memperbaiki sholat kita. Jangan lagi menunda, jangan lagi menyepelekan, ajak keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang terdekat untuk menjaga sholat tepat waktu. Jika seseorang memperbaiki sholatnya, maka semua urusan hidupnya akan Allah mudahkan. Tetapi ketika ia meremehkan sholatnya, maka jangan heran jika hidupnya terasa kacau dan penuh masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan sholat 5 waktu sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Jadikan sholat sebagai tempat curhat, tempat mengadu, tempat menguatkan diri. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu menjaga sholat, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, sibuk maupun santai. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah karena sholat dan karena ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.